ketua partai. Jadi untuk melakukan kampanye saya bisa. Kalau hari ini saya tidak calon, saya sebagai ketua partai. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Daya. Atau sebagai warga negara masyarakat. Itu lebih bebas saya lagi. Mungkin saya jalan hari bagi-bagi sembako, kan tidak ada aturan undang-undang mengatur masyarakat bagi-bagi sembako. Kalau calon mungkin apa ini? Saya bagi-bagi rokok, ya, bagi-bagi makan, bagi-bagi uang ojek. Sebagai warga masyarakat, saya lebih bebas. Tidak ada aturan undang-undang yang mengatur saya. Kalau saya sebagai caleg memang terbatas. Kira-kira begitu. Jadi saya happy-happy saja. Untuk pendukung dan simpatisan harus tetap mengalir. Tanggal 27 November 2024 pasti akan menyatakan kebenaran, bukan pembenaran. Ya. Saya kira itu ya. Untuk maju sebagai calon gubernur, himbauan kepada pemilihnya untuk langkah-langkah ke depan. Iya, saya pun belum secara tertulis menerima surat keputusan dari KPU karena sebagai pihak yang hari ini atau tadi kemarin mereka melakukan keputusan KPU itu sendiri. Kalau dari beberapa sumber yang saya dapatkan terkait itu atas rekomendasi dari Bawaslu. Nah, sementara saya sebagai pihak terkait belum pernah juga dipanggil, belum pernah diperiksa oleh Bawaslu. Memang sudah 2 kali mereka panggil. Panggilan pertama kami sudah juga minta untuk di reschedule ulang karena bertepatan dengan acara kampanye tertutup atau kampanye terbatas. Kami menunggu bila ada konfirmasi dari Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Yang dimana pada laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu itu sendiri, saya sudah diperiksa oleh Gakumdu karena secara proses pidananya yang dinaikkan dari ke penyidikan. Dan saya sudah diambil keterangan. Sementara sisi lain dari Bawaslu tidak pernah saya diambil keterangan. Sejauh dan sepengetahuan saya bahwa dengan sudah diambil keterangan di Gakumdu dan Gakumdu sudah mengambil SP3, saya pikir permasalahan ini sudah selesai. Cuma saya lihat dari rekomendasi Bawaslu tanggal 28, ya menurut saya ya seharusnya sebelum dikeluarkan rekomendasi itu, pemeriksaan terhadap saya sebagai pihak terkait itu harus dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi saya sebagai warga negara yang juga calon kandidat gubernur, tentu saya selalu menghargai dan menghormati hukum dan mekanisme yang terjadi dalam undang-undang pemilu ini sendiri. Saya lihat mereka kenakan saya itu di Undang-Undang 71. Pasal 71 nomor 10, Undang-Undang nomor 10. Pasal 2 dan pasal 5. Ayat 2 dan ayat 5. Kalau 2 ini kan kita tahu bahwa memang 60 hari. Tetapi menurut yang saya baca dari edaran Menteri, itu yang dimana menurut secara saya tidak begitu tahu hukum, tetapi kajian saya sebagai pejabat daerah, sebagai kepala daerah dan edaran Menteri itu kami selalu juga dapat, selain hal yang terkait dengan undang-undang pemilu ataupun edaran menteri terkait dengan hal-hal yang lain, kita tentu juga mengkaji itu dengan baik. Ya menurut saya sebenarnya apa yang saya lakukan itu kan tidak menggantikan orang, hanya penunjukan. Sementara saya lagi dalam menjalankan cuti kampanye. Nah, sebagai kalau surat itu andaikan secara formilnya itu tidak bisa dilakukan, tentunya Bawaslu mengklarifikasikan kepada kami dan pejabat yang berwenang di Kabupaten Raja Ampat yang hari ini menjabat sebagai PJS atau Sekda ataupun bagian hukum, mungkin harusnya menarik surat itu kembali. Ini kan terkait dengan misadministrasi ataupun terkait dengan bagaimana kita harus mengutamakan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten Raja Ampat itu sendiri.
tidak ada hal yang berkaitan dengan pemilu kada. Kalau ayat 5 dari pasal 7.1 itu menyatakan bahwa petahana itu dapat dibatalkan. Saya bukan petahana, saya maju sebagai calon gubernur. Tetapi sekali lagi bahwa untuk menghormati dan dinamika hukum yang jalan, sebagai warga negara, saya kira ada langkah-langkah hukum yang tentunya dengan tim pengacara kami dan juga partai-partai koalisi dari kuasa hukum yang ada di partai-partai koalisi, kita sudah berkoordinasi untuk mengambil langkah gugatan di Mahkamah Agung RI Jakarta. Oleh karena itu saya berharap kepada semua simpatisan atau pendukung yang hari ini bersimpati dan merasa kita dalam hal ini ibaratnya mungkin bagaimana langkah kita atau bagaimana sikap kita, saya himbau untuk semua tetap sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita, bahwa pasangan Arus atau saya sendiri sebagai calon gubernur akan tetap mengikuti tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur hingga tanggal 27 November 2024. Karena keputusan KPU itu sifatnya dan kedudukannya belum final. Finalnya nanti di 14 hari kita lakukan gugatan di Mahkamah Agung RI. Kami juga punya pengalaman, ya. Apalagi khususnya Partai Demokrat punya pengalaman. Untuk 8 kali kami juga partai ini digugat di Mahkamah Agung. Jadi sudah komunikasi kami dengan kuasa hukum di partai sendiri dan juga di koalisi partai-partai yang lain. Kami siap untuk melakukan gugatan. Tetapi bukan itu saja yang kami lakukan, tetapi untuk pihak Bawaslu dan KPU pun kami laporkan ke DKPP. Dan boleh saja langkah-langkah hukum lain terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, sebagai kami juga adalah kandidat yang menurut kami bahwa dizolimi ataupun melakukan rekomendasi menurut kami adalah sepihak. Itu menurut analisa kami. Tetapi sekali lagi kami menghargai apa yang disebut dengan rekomendasi, karena menurut kami rekomendasi itu sifatnya merekomendasikan boleh atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU, bukan surat keputusan yang ingkrah dari pengadilan seperti itu. Ya, tetapi keputusan hari ini sudah keluar dan kita harus maklumi dan ya kita hargai. Pada prinsipnya bahwa arus tetap arus saja. Bapak ini kan arus berarti nanti kau lihat bahwa dia bocor ke sana kemari. Ada konsekuensi daripada air mengalir begitu. Bapak terkait ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.